Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, materi tentang perencanaan pendidikan. Tetapi seperti yang pernah saya sampaikan, satu pertemuan sekarang mungkin saya tidak akan dulu menyampaikan materi, tapi saya akan menyampaikan tentang kaidah-kaidah dan teknis penulisan artikel untuk persiapan Anda selama kuliah dengan saya, juga mungkin kuliah dengan mata kuliah lain. Mungkin dosen yang lain sudah ada yang menyampaikan tentang apa teknis penulisan artikel atau tugas untuk karya ilmiah mahasiswa, tetapi saya ingin lebih masuk pada eh, bahwa artikel Anda itu harus terpublikasi. Dan mohon dicatat hal-hal penting nanti untuk persiapan Anda menjelang selesainya materi ini yang saya sampaikan. Catatan pertama, selama Anda kuliah dengan saya di mata kuliah perencanaan pendidikan, Anda tugas presentasi itu dengan menyusun dua artikel. Dua artikel per orang, per orang. Dua artikel per orang itu, pertama artikel sebelum UTS, yang kedua artikel setelah UTS. Ya. Nah, nanti juga pada saat Anda mau masuk ke penulisan tugas akhir, itu juga sama, menyusun artikel. Tidak banyak artikel itu, 6.000 sampai 8.000 kata. Itu seluruh dari mulai judul sampai dengan referensi dihitung. Ya. Sekali lagi, 5.000 sampai 8.000 kata. Ada juga yang 6.000, tapi saya patokannya maksimal di 8.000 kata. Jangan kurang dari 7.000 ya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda nanti harus melakukan mini research. Mini research. Mini research-nya ada dua. Mini research yang berupa kajian lapangan, satu lagi yang kajian pustaka. Nah, materi yang terkait dengan apa sebelum UTS itu disampaikan dengan kajian pustaka. Sementara materi setelah UTS itu mini research di lapangan. Gitu. Saya mungkin bisa berikan gambarannya, saya buat apa penjelasannya biar tidak kemana-mana. Nanti saya minta diskusi dengan Anda untuk kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan. Ya. Ini terkait dengan eh, tugas dulu deh. Tugas menulis artikel untuk bahan paparan, paparan diskusi. Yang pertama, sebelum UTS, saya menyebutnya ini sesi satu. Yang kedua, setelah UTS. Ini disebut, saya bilang ini sesi dua. Penulisan mahasiswa menulis satu buah penulis, mahasiswa menulisnya per orang ya, per orang. Jadi bukan kelompok itu satu kelompok satu artikel tidak, tapi per orang, per orang. Dan nanti Anda menuliskan pertama nama Anda, contoh siapa di sini? Ya, Muhammad Haikal As-Sidki contohnya ya. Nah, di sini contoh nih Muhammad Haikal. Jadi nanti menulisnya itu dengan saya sebagai dosennya. Nah, jadi ini saya nih. Kemudian ini alamat emailnya. Kemudian kemudian afiliasinya Anda juga sama nanti apakah dituliskan lengkap juga. Nah, saya berharap Anda kalau sudah punya NIM segera untuk membuat akun
email, membuat email apa sebutnya, membuat email afiliasi UIN student, ya. Sudah keluar belum NIM-nya? Pak. Sudah, Sudah. sudah keluar, sudah. Sudah. Kalau sudah keluar, seperti itulah ya. Silahkan tulis emailnya di sini. Lalu di sini juga afiliasinya UIN. Oke, gitu. Ini kalau untuk penulisan ininya ya, untuk penulisan apa di artikelnya. Nah, saya akan minta Anda untuk menulis, kan yang sebetulnya simpel saja kalau menulis artikel itu, tidak repot ya. Saya berikan clue-nya di sini. Nih, coba diperhatikan. Membuat artikel itu tidak sulit sebenarnya, yang penting Anda tahu tentang bagaimana caranya menempatkan tiga hal ini. Judul itu harus ada metode, signifikansi, dan tujuan. Ini rata-rata kalau Anda judulnya biasa, itu pasti nggak bakalan powerful kalau untuk menulis artikel. Contohnya judulnya seperti apa? Ini contohnya nih. Ini karena kebetulan kajiannya lapangan. Digital marketing to improve marketing performance of SMS in Bandung City. Digital marketing ini warnanya warna biru. Dia itu metode kalau dalam penulisan artikel itu. Sebetulnya sama saja sih. Signifikansi itu to improve-nya. Tujuannya itu adalah yang warna hijau. Ini menunjukkan apa? Bahwa dalam sebuah judul itu harus mengandung hal-hal yang orang bisa membaca itu sudah lengkap dari sisi apa metodenya, signifikansinya, atau tujuan. Untuk penulisan signifikansi metode ataupun tujuan ini bisa bolak-balik nih. Bisa tujuan di depan, signifikansinya di tengah, metodenya di belakang, bisa. Ya. Jadi tidak melulu begini posisinya, ya posisinya. Contoh kalau misalkan dalam judul yang lain, model perencanaan pembiayaan bla 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 untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini juga sama. Anda bisa lihat di sini. Judul ini mengandung tiga unsur. Ada kata-kata yang apa yang kita tawarkan dari judul itu. Nah, istilah signifikansi ini yang nanti justru akan menjadi bagian dari novelty atau kebaruan dari apa yang Anda tulis. Bisa meningkatkan, bisa menguatkan, bisa mengembangkan, bisa penguatan untuk memperkaya, untuk mengurangi, untuk mempercepat. Bahasanya bisa macam-macam signifikansi itu. Tidak semua itu untuk meningkatkan, ya. Contoh lain nih. Contoh lain alternatif judul. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penguatan dalam pengembangan kurikulum PAI di sekolah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus Anda siapkan sebelum Anda masuk ke penulisan artikel? Yang ini sebetulnya yang perlu Anda kuasai sebetulnya di sini. Yang pertama, Anda harus punya yang namanya apa kata kunci yang bisa diambil dari judul tersebut. Nah, kata kunci inilah kemudian Anda cari referensinya. Contoh nih, contoh. Judulnya ini. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penguatan dalam pengembangan kurikulum PAI. Kata kuncinya, di sini Anda bisa lihat. Ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada pengembangan kurikulum, ada kurikulum PAI di sekolah. Berarti tugas Anda, carilah 15 artikel yang berhubungan dengan ini, 15 artikel yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum, dan 15 artikel dari sisi ini. Nah, prosentase pengambilan referensi dari buku dan juga dari artikel itu 80-20%. Jadi 80% diambil dari artikel jurnal dan sisanya dari buku atau yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau saya sudah mendapatkan kata kunci, apa yang harus saya lakukan? Berarti Anda harus mencari artikelnya kan? Pertanyaannya, di mana saya bisa mencari artikel yang bisa mumpuni untuk dijadikan sebagai referensi? Perhatikan baik-baik.
beberapa tempat yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencari artikel. Ini saya sudah buat beberapa clue-nya ya. Nih. Tetapkan dulu rencana judulnya apa. Judul minimal mengandung metode signifikasi tujuan. Posisinya bisa bolak-balik. Tetapkan minimal 3 buah kata kunci. Nah, sebaiknya dalam bahasa Inggris. Supaya nanti kalau dalam bahasa Inggris Anda dapat dengan mudah untuk men-tracking, mencari, dan menetapkan referensinya. Lalu, paling baik jika mencari artikelnya dari jurnal yang bereputasi internasional dan nasional. Ibaratnya mau bikin rumah, siapkan bahan-bahan terbaik dan agar bangunannya kokoh gitu. Di mana Anda bisa dapatkan itu? Bisa dari scopus.com, sciencedirect.com, doaj.org, atau semanticscholars.org. Nah, akan lebih mudah jika Anda menggunakan software Publish or Perish. Sudah pernah dengar itu? Kalau Anda nanti download di internet itu bisa gampang kok. Ikuti saja tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Nanti Anda bisa belajar tentang bagaimana downloadnya, kemudian bagaimana kayak gini. Nah, untuk bisa mendapatkan dan membuka di Scopus, memang khusus ya untuk Scopus, itu ada alat lain yaitu menggunakan API key. Nah, API key ini sebetulnya ada dalam tutorial di YouTube. YouTube tuh banyak tutorialnya. Kalau misalkan Anda mau masuk ke YouTube, masuk di sini, tulis di sini tutorial API key Publish or Perish. Nah, ini nih. Tuh. Cara memperoleh API key untuk Publish or Perish gratis. Nah, ini gratis kok nggak bayar. Jadi yang pertama download dulu Publish or Perish. Setelah itu Anda masuk ke tutorial ini, kemudian pelajari. Dan setelah itu masuk ke penulisan ini. Masuk ke Publish or Perish. Nah, di sini Anda klik ini nih, Scopus, klik. Nah, Anda bisa mengisi authors, bisa affiliations, bisa publication names, bisa title word, bisa keyword. Kemudian untuk tahun artikelnya batasi 5 tahun terakhir. Jadi 2018 sampai dengan 2023. Contoh artikelnya adalah pernah mata kuliah kita perencanaan pendidikan, berarti educational planning contohnya ya. Ini contoh saja. Kemudian carinya di keywordnya. Kalau di judul bisa juga, tapi pasti akan lebih sedikit ya. Kemudian klik di search. Biasanya dibatasi 200 kalau di Publish or Perish ya. Nah, ini Anda sudah mendapatkan artikel ataupun juga buku. Nah, ini masih publish ya, masih banyak sekali tuh. Tipenya di sini lihat nih. Ada artikel, ada mungkin ada conference, mungkin juga ada buku review dan lain tuh. Ada conference, ada data paper, ada note, catatan. Nah, Anda harus hati-hati. Yang Anda ambil hanya yang artikel saja. Kalau begitu, berarti bagian yang tidak masuk pada konteks ini itu di-clearkan nih, di checklist nanti. Ya, dihilangkan checklistnya. Anda lihat ininya nih, artikelnya. Nah, berarti kalau begitu, inilah yang kemudian menjadi tugas Anda untuk pertama mendownload artikel yang ada kata-kata educational planning-nya, tapi sekali lagi harus dibaca lagi. Yang kedua, dibaca apanya? Minimal abstraknya deh gitu, untuk memudahkan. Nah, kalau Anda punya teman yang ada di perguruan tinggi dan memiliki akun akun Scopus berbayar, itu jauh lebih enak malah justru. Bisa langsung masuk dan download langsung dari artikelnya. Itu eh,
Kalau ada ya, kalau tidak ada berarti caranya begini, ya. Caranya begini. Gimana Pak supaya saya bisa mendapatkan ini sebagai bahan? Anda cek dulu satu-satu. Karena memang kita tidak punya akunnya masalahnya. Anda lihat di sini, citasinya 1534. Ini berarti artikelnya banyak dikutip. Nah, artikel itulah yang kemudian dapat dijadikan oleh Anda sebagai artikel yang bisa dijadikan sebagai referensi Anda. Jadi, jangan sampai Anda mengambil referensi biasa gitu. Bisa aja Anda ambil dari referensi dari Google Scholar, gampang aja. Cuma sayang kalau begitu, kita harus harus powerful juga. Nanti ditambahkan. Jadi kalau misal Anda membuat artikel sumbernya dari Scopus, kalau misal presentasinya adalah 80-20, contoh saja ya, berarti harus lebih banyak artikel yang terindeks Scopus untuk Anda jadikan sebagai referensi. Contoh kita klik ini, apa ya kira-kira? Ini kan pasti kalau yang namanya judul itu bergabung apa saja masuk di sini. Yang penting ada educationalnya, yang penting ada planningnya. Nah ini kan berarti harus Anda betul-betul patok betul ya. Gitu. Nih, coba kita pakai kata kunci. Ini pakai apa? Pakai eh, nyambung nggak gitu. Sehingga katanya tidak terpisah. Oke. Kalau pakai kata tanda petik dua, ini berarti katanya sudah kata educational planningnya. Coba kita lihat. Nih, sustainability teaching tools in digital age. Klik kanan, masuk di open article in browser. Nah, ini berarti Anda sedang menelaah artikelnya langsung. Coba kita lihat satu lagi, yang lainnya. Effect on online learning. Oke, ini online learning. Kan ini educational planningnya jadi digabungkan keseluruhan ya. Contoh saja nih, coba lihat. Nah ini masuknya pakai doi. Sambil ke sini juga, Anda bisa menempatkannya itu melalui Google Scholar atau yang lainnya. Ini lihat, di dalam Publish All Paris juga Anda bisa mendapatkan yang banyak untuk Anda copy file ini dimasukkan ke dalam Mendeley. Nah, makanya Anda harus sudah menginstalkan Mendeley desktopnya ke dalam laptop Anda. Nih, tuh. Kita sudah masuk ke artikelnya. Tuh. Kalau misal Anda pengen dapetin PDF lengkapnya, tinggal download saja. Kalau tidak bisa lewat download, contohnya nih karena ini berbayar dan tidak pakai download, kalau tidak bisa lewat jalan depan, pakai jalan belakang. Kalau jalan belakang itu menggunakan Shihab. Sudah ada yang pernah tahu ya? Nih, Shihab. Nah, Shihab. Nah, kalau ada sudah gambar begini, Shihab, kalau sekarang sih c-hub.hkvisa.net. Nah, ini biasanya berubah-ubah nih si alamat link ini tuh. Anda tinggal masukkan doi-nya ya atau URL-nya, nanti dia di open langsung bisa masuk. Tuh. Apalagi nih eh, kalau mau menggunakan apa tadi tuh ini kan pakai Scopus nih. Nah, kalau misalkan Anda pengen tidak menggunakan Scopus, pakainya Google Scholar gimana? Ini aja klik klik Google Scholar. Nah, berarti Anda sudah pakai Google Scholar nih. Coba tulis aja educational planning. Ini sama juga dengan ketika Anda menggunakan ini nih, menggunakan seperti ini. Tuh. Anda masukin kata-katanya educational planning. Tuh. Ini menggunakan Google Scholar.
Kalau yang tadi menggunakan publish or perish. Tuh, ini. Cuma bedanya di sini tipenya tidak disebutkan. Nah, PDF-nya ada tuh, bisa di-download berarti. Tuh. Sekali lagi, ini hanya berupa pencarian. Adapun yang sesuai atau tidaknya nanti Anda harus minimal ngecek dulu gitu. Ya. Seperti nanti kalau saya sudah bagikan untuk tiap-tiap Anda ada apa? Ada materinya, nanti saya minta PJ-nya, siapa sih PJ-nya? Pak Iqbal apa siapa nih? Tolong saya minta daftar nama mahasiswa lengkap ke 13 orang ini karena saya juga harus ngecek di absen. Nanti saya sudah buatkan judulnya apa, materi atau untuk judulnya apa untuk 2 sesi itu. Jadi dari mulai sekarang bisa melakukan telaah terhadap artikel-artikel yang harus Anda teliti. Ya. Nah, termasuk untuk mendapatkan buku-buku gratis ini juga bisa didapatkan melalui apa? Ada akun lain. Ini contoh. Selain ini ya, selain Publish or Perish, kemudian Google Scholar yang tadi, Anda bisa menggunakan yang namanya akun academia.edu. Sudah pernah tahu ya? Pasti sudah tahu lah, dan ini terkenal sih. Nah ini, academia.edu. Biasanya Anda diminta untuk bikin akun dulu ya. Ini contoh kalau saya sudah ada akunnya. Nah nih, di sini Anda bisa menyimpan artikel, mendownload artikel, tidak tinggal artikel juga, buku-buku banyak sekali di sini ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen, ini contoh, Pak saya pengen dapetin artikel atau untuk membaca artikel tentang perencanaan pendidikan, nah, nanti tinggal tulis aja di sini contoh artikel perencanaan pendidikan. Kalau belum berbayar ya lumayan, harus banyak yang dipilih tuh. Di sini kan pasti artikel pendidikan dan juga ada apa perencanaan. Nah, 3 itu pasti ada, makanya jadi banyak gitu. Nah, makanya coba dijadikan sebagai ada filternya nih. Kalau ada filternya berarti Anda diklik di sini contohnya Indonesia saja, gitu ya. Anda juga pengennya berarti masuk ke jurnal artikel hanya ini tuh jurnal artikel. Waktunya juga sangat dibatasi, itu jangan sampai apa terlalu panjang contohnya. Pas 5 years lah, 5 tahun terakhir. Silakan difilter aja. Cuma resikonya tadi, makin difilter makin sedikit, tapi makin fokus terhadap apa yang menjadi tujuan pencarian kita. Oke, di sini minta diupload terus nih, ya, dengaran lagi usaha melinya. Jadi tetap aja kemudian gimana caranya supaya ada orang yang apa mau belilah atau bikin akun lah supaya bisa akses banyak artikel. Gitu. Masuk ke academia.edu. Nah, kalau tidak pakai kata perencanaan artikel, perencanaan pendidikan saja itu juga muncul khusus perencanaan. Tuh. Ini bisa dibaca tuh perencanaan. Nah, ini next cari di tempat lain perencanaan strategi pendidikan, perencanaan terus tentang perencanaan semua. Gitu. Ada lagi resume buku perencanaan pendidikan. Nah, jadi tinggal Dek Macana, tinggal mau bacanya aja, ya. Jangan sampai tidak dibaca. Gitu. Seperti ini tuh perencanaan dalam manajemen pendidikan. Nah, kalau satu sudah keluar, ini biasanya di pinggir kiri kanannya itu banyak yang saling berhubungan dengan tema itu, tema apa? Tema materinya. Coba lihat tuh. Kalau satu saja sudah dibuka kayak gini, nih di pinggir-pinggirnya itu berhubungan dengan materi ini juga. Tuh. Oke.
Demikian. Ini tampilan-tampilan untuk sebagai ini belum belum masuk ke apa ya, belum masuk ke hal teknis belum. Ini baru baru pengenalan bagaimana cara mencari referensinya dulu. Karena referensi yang kuat itulah yang akan membuat Anda bisa secara powerful ketika menyusun artikel. Jadi saya akan melihat artikel Anda itu pertama kali dari referensinya dulu, ya, dari referensinya. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan pada Anda, referensi itu ada ininya, ada apa? Ada syaratnya untuk bisa dijadikan sebagai eh, syarat dalam penulisan artikel. Syaratnya adalah nih untuk referensi, komponen yang harus ada di dalam referensi itu pertama adalah nama autor, pastilah ya, nama autor harus ada. Yang kedua, tahunnya harus ketemu tahunnya. Yang ketiga, ada nama publishernya, atau kalau tidak nama publisher, judul dulu deh. Judul dulu, judul artikelnya. Lalu yang keempat, ada nama publisher. Nama publisher itu berarti nama penerbit dari artikel tersebut. Kemudian yang kelima, ada alamat digitalnya, doi-nya. Atau kalau tidak doi, ada HTTP-nya gitu. Nah, kalau Anda tahu dari sebuah artikel itu apakah memiliki doi atau tidak, kalau yang terindeks Scopus dipastikan pasti ada tuh doi-nya. Nah, Pak, gimana kalau yang saya pengen mencari artikelnya dari yang Indonesia contohnya. Bagaimana caranya? Gampang. Anda bisa masuk ke sini nih. Anda bisa masuk ke sorry. Nah ini doi itu kayak gini nih. Nah ini doi. Doi. Ada kata-kata doinya aja. Tuh. Ini ada doi. Doi, doi. Apa itu doi? Nah, doi itu digital objective identifier. Jadi eh, apa untuk mengidentifikasi artikel secara digital itu menggunakan doi. Supaya nanti kalaupun si sebutnya tuh si editor mau mencek apa karya Anda itu dia bisa dengan langsung bisa ngecek ininya apa doinya aja. Karena dengan doi Anda bisa langsung masuk ke artikelnya. Ini contoh ya. Saya copy doinya nih. Set. Sampai sini. Nih, doinya yang buku pertama nih, Azevedo. Kita masuk ke sini. Masukin doi yang tadi yang dikopiin. Nah, secara digital itu bisa masuk langsung ke alamatnya. Walaupun beberapa kasus ada yang gagal karena tidak berlaku atau tidak bisa dipakai karena memang harus membayar. Tuh, ini. Handbook of Research of Modernization and Accountability in Public Sector Management. Tuh, bukunya. Full book download bisa, kalau mau di-download terserah. Tuh. Atau mau per bab juga bisa. Tuh, jadi ini doinya. Begitu. Oke. Itu syarat apa? Sebuah artikel harus ada nama tahun, nama autor, apa tahunnya, judul naskahnya, nama publisher, alamat digitalnya. Itu juga harus ada. Tuh. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau disampaikan sebelum saya masuk ke nanti tahapan karangannya? Boleh? Ada? Kalau tidak Mau ada, nanya Pak, ah, mau nanya boleh, sok. perihal penulisan artikel, itu biasanya kan kita harus menyesuaikan template Pak ya. Betul, betul, betul. Nah, Itu jadi belum masuk, baru mau sekarang kan. oke siapa? Jadi Satu dulu, memang satu. pertama tuh memang harus kita cari template dulu Pak ya. Jurnal yang dituju gitu. Betul, betul. Harus. Nah, terima kasih sudah diingatkan. Walaupun sebenarnya itu mau kita lakukan sekarang, ya. Setiap artikel itu kalau mau ditulis pasti menyesuaikan dengan jurnal target. Jurnal targetnya diambil dari mana?
di mana kita bisa mengetahui tentang jurnal target. Oke, sekarang saya pikir referensi sudah selesai dulu ya. Referensi sudah selesai. Tinggal nanti Anda nonton aja di YouTube tentang tutorial mencari artikel juga banyak nih. Saya kasih tahu nih tutorial-tutorialnya ya. Eh, tutorial mendapatkan artikel. Ini contoh aja, fokus. Anda kan pengennya gratis. Tulis aja kata gratis, nanti juga muncul. Ya, tuh nih. Cara mencari jurnal Scopus sesuai bidang penelitian kita. Akses dan download artikel Indeks Scopus. Nah ini tolong dipelajari yang beginian ya. Saya hanya memberikan petunjuk-petunjuknya saja biar Andanya langsung bisa eksekusi gitu. Cara menggunakan pencarian artikel di web Scopus. Ya, oke. Oke. Nah, terkait tadi pertanyaan jurnal target, saya harus ambil dari mana? Kita lihat dulu yang Indonesia deh. Indonesia itu jurnalnya Anda bisa cari di sinta.kemdikbud.go.id. Ini Anda kalau masuk ke sini berarti Anda sedang masuk ke laman jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Sinta itu apa sih? Science and Technology Index. Ini nih, ini Sinta nih. Nah, jadi kalau ada istilah Sinta 1, Sinta 2 sampai dengan Sinta 6 itu adalah pemeringkatan untuk hasil akreditasi jurnal. Jurnal yang Sinta 1 tentu ini Sinta yang paling baik. Sinta 2, Sinta lebih baik daripada Sinta 3. Dan Sinta paling rendah Sinta 6. Nah, untuk Anda, saya sih menganjurkan minimal dimulai dari Sinta 4 ke atas deh. Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2. Selama bisa banyak yang gratis, pakai yang gratis. Kalau yang tidak gratis berarti itu harus kolaborasi. Nanti tinggal ngobrol saja. Begini lihat. Lihat ininya, author berdasarkan author, subject, affiliation, source. Nah, Anda cari di source. Klik jurnal, nanti masuk di laman ini. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Jadi kalau masuk Sinta berarti yang terindeks di Sinta. Anda tinggal tulis aja di sini apa jurnalnya. Nah, pasti repot. Kenapa? Karena tidak setiap jurnal namanya itu mencerminkan skupnya. Itu problemnya. Ya, tidak semua kalau namanya perencanaan itu skupnya semua perencanaan pendidikan doang enggak. Itu makanya harus memang dicari dan kita harus tahu kira-kira masuknya harus kemana. Nah, karena Anda masuknya ke manajemen pendidikan Islam dari sisi prodi, masuknya ke situ dulu sebenarnya. Karena aktivitas penulisan untuk pembiayaan atau perencanaan pendidikan itu adanya dalam ruang lingkup manajemen pendidikan. Oke. Anda tinggal tulis saja di sini contoh nama jurnalnya. Sebelum nama jurnal, difilter dulu nih. Filter. Mau berdasarkan apa? Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6. Ya, paling tidak Sinta 4 deh. Atau Sinta 3 dan Sinta 4. Targetnya ya, targetnya. Bidangnya adalah education. Kemudian filter jurnal. Dari sini Anda bisa temukan bahwa ada sekitar 648 jurnal yang terfilter Sinta 3, Sinta 4, dan pendidikan. Ini nih, tuh. Tapi sekali lagi, ini sangat beragam karena semuanya masuk ke sini tuh. Ada yang matematik, ada jurnal pendidikan agama Islam, ada jurnal yang lainnya. Nah, tapi lihat ini, ada nih, quality. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana STAIM Kudus. Ini kayaknya bisa nih. Ya kan gitu. Masuk ke websitenya dulu. Website, klik kanan. Kemudian Anda lihat di sini. Nah, kita masuk ke jurnalnya. Kalau ini Anda pahami, ini Sinta berapa tadi? Sinta 3 ya? Sinta 3 tuh. Tuh, Sinta 3 accredited. Sinta 3. Tuh, masuk ke quality. Nah, pertama kali ketika Anda masuk ke sebuah jurnal adalah, ingat ya, ada artikel, ada jurnal. Itu dua hal yang berbeda. Artikel itu adalah tulisannya, naskahnya. Jurnal itu adalah rumahnya.
Nah, ini tuh rumahnya lah, ini rumahnya. Jadi jangan saya mau bikin jurnal, yang bikin jurnal berarti Anda bikin beginian gitu. Emang kalau misalkan sendirian bisa ya susah juga lah, harus kolaborasi dengan pihak lain. Jadi bahasanya saya akan membuat artikel untuk dikirimkan ke jurnal. Gitu. Nah, dari mana Anda dapatkan dulu yang pertama kali adalah Anda lihat about-nya dulu deh. Biasanya tiap jurnal beda-beda ya untuk tampilan lamannya ini beda-beda. Masuk ke focus and scope. Nah, quality ISSN adalah jurnal. Kalau misal Anda sama kayak saya deh, bahasa Inggrisnya kurang bagus, nggak terlalu bagus-bagus amat. Gimana Pak? Gampang. Klik kanan aja nanti Anda bisa cek masuk ke translate to Indonesia. Jadi semuanya nanti berubah menjadi bahasa Indonesia. Oh, jadi nggak usah diasupkan karena Google Translate, nggak usah. Tapi ya kalau mau belajar latihan bahasa Inggris lah gitu ya. Nih, fokus dari Scope and Quality Journal adalah nih, Islamic Education, Management Islamic Education, Islamic Teaching, Islamic Elementary School Teaching, Islamic Preschool Teaching, and Islamic Guidance and Counseling. Kira-kira masuk nggak untuk perencanaan pendidikan masuk ke jurnal ini? Masuk ya? Oke. Berarti udah masuk. Nah, biasanya mahasiswa ketika udah tahu beginian, dia pasti nanya apa? Bayarnya ada nggak berapa? Nah, gitu kan. Bayarnya dulu. Nggak apa-apa. Dan itu biasa sih. Biasa ditanyakan. Nih ada announcement. Apalagi ya biasanya di fee ada uh, about scope, author, publication, ethics, review, login. Enggak. Biasanya dibuat dulu deh. Ada di sini mana? Section policies publication fee. Quality journal does not charge APS, submission charge or another fee. All process of article publication are free for charge. Ini gratis nih. Ya. Ya, kalau gratis berarti Pak, saya harus bersaing dong dengan yang lain. Yalah, bersaing. Makanya tulisannya mesti bagus gitu. Karena nanti Anda sebelum kirim juga harus ke saya dulu untuk saya cek similarity-nya, cek plagiasinya, dan revisi-revisi itu pasti saya harus lakukan. Ya, nggak nggak begitu aja Anda tulis langsung kirim, nggak begitu ya. Nih, nah kalau sudah ketemu A gratis, kayaknya bagus nih, saya mau ke sini, oke. Karena ternyata jurnal gratis juga ada, tapi saya nggak nyebutin banyak ya, ada gitu ya. Nah, quality. Apalagi kita lihat lagi jurnal yang lain. Nah, setelah tahu ini gratis dan Anda tertarik mau masuk ke sini, langkah berikutnya adalah Anda harus tahu tentang template-nya. Template-nya. Template-nya mana nih? Di sini nggak kelihatan. Anda masuk ke ini nih, author guidelines dulu. Author guidelines ini adalah gaya selingkung atau aturan penulisan untuk penulis. Nih, ingat ya, menulis artikel itu harus disesuaikan dengan template dari jurnal yang dituju. Jangan sampai tidak sesuai template. Oh, harus ada apa? Title, author identity, abstract, introductions, discussions, conclude. Kemudian references. Dia menggunakan sistem apa? Tuh, ini harus pelajari nih. Manuskripnya dalam bentuk doc atau RTF, bibliografinya ditulis sesuai alfabet, transliterasinya mengikuti yang lain-lain. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya menulis menggunakan bahasa Inggris yang bisa benar ya. Tuh, submit step-nya kayak gini, ikuti aja ini tuh. Kemudian Anda juga perlu alamat emailnya perlu ditulis. Nah, walaupun sekarang sudah mau masuk bulan November, nah kita lihat ini kira-kira terbitnya kapan. Nah, gitu. Bulan apa sih biasanya terbitnya nih? Klik di arsip. Oh sorry, di about dulu deh. Nanti biasanya suka dikasih tahu about. Jurnal ini terbitnya tiap bulan apa? Ini dikasih tahu di sini. Journal of Empirical Research of Islamic Education, dia tanggal 2023, nomor satunya, nomor duanya, coba nomor satunya bulan apa nih?
Ini bulan ada bulan ya? Oh, nah, ternyata di bulannya tidak disebutkan nih. Nah, apa saja yang harus Anda lakukan ketika setelah tahu ada author guidelines-nya, Anda download template-nya. Kalau tidak ada template-nya, Anda ikuti aja ininya nih. Disesuaikan saja nulisnya. Ya, nih. Kalau sudah, Anda jangan lupa bacalah artikel jurnal yang ada di dalam jurnal ini sebagai pembanding dan juga Anda harus mengutip dari artikel jurnal referensinya. Jangan banyak-banyak deh, 3 aja. Jadi maksudnya gini, coba lihat nih judul-judul ini. Ada nggak yang bisa nanti cocok dengan artikel Anda? Nanti sitasi. Ingat ya, ada istilahnya sitasi. Mengutip dari artikel yang akan dituju. Termasuk Anda juga harus tahu nih, lihat ininya nih, apa editorial timnya. Di sini ada Vivi Nufiatur Rohmah, Muhammad Rizza Muqtada, ada Husni Mubarak, ada Eko dan seterusnya. Coba cari, dia pasti punya banyak tulisan. Nanti silahkan citasi juga 1 atau 2 buah. Jadi caranya begitu, Pak. Kalau kalau Anda pengen tulisan itu masuk di artikel di jurnal itu, Anda cari editorial timnya. Lalu Anda citasi tulisan dia. Supaya apa? Supaya Anda bisa dipertimbangkan. Oh, ternyata dia lihat tulisan saya juga nih. Wah, dia dipertimbangkan nih buat buat apa? Buat di apa di di apa tulisannya dimasukin di jurnal dia. Belum lagi itu kita lihat reviewernya. Nah, ini juga penting nih reviewer. Lihat nih reviewer ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba Anda cari tulisan-tulisan dia. Ambil aja 1 atau 2 tulisan yang kira-kira relevan dan bisa masuk ke dalam artikel Anda. Wah, lebih bagus lagi tuh. Jadi, bahasa kita gratifikasi dalam konteks intelektual adalah, salah satunya adalah lihat karyanya, sitasi. Karena yang paling penting dari sebuah karya itu adalah disitasinya, tidak hanya publishnya. Gitu. Ya. Oke, next. Kalau misalkan sudah begitu, ya tinggal Anda ambil aja, download aja nih dari artikelnya tuh. Kan banyak tuh artikelnya. Saya bilang tadi minimal 5 tahun terakhir ya. Nah, dari 2018 aja deh. Jangan ke yang lewat dari situ. Nih, lihat. Nah, implementasi pendidikan humanis pada pembelajaran, pendidikan agama Islam, pendidikan karakter, supervisi akademi, kepala madrasah, upaya menyemak. Kalau Anda mau, coba ada nggak sih ngebahas tentang perencanaan? Anda tinggal search aja di sini. Perencanaan. Nah, ada tuh. Nah, kan tuh. Ada beberapa artikel yang memang nyangkut masalah perencanaan. Tinggal dibaca aja. Ini kebanyakan ketika berbicara tentang manajemen, ya. Atau kalaupun tidak perencanaan, Anda pakai bahasa Inggris saja, planning. Adakah? Tuh. Sama. Tuh. Berarti Anda bisa melakukan citasi dari sini. Ini contoh saja ya, masuk ke jurnal quality. Pak, saya pengen cari jurnal yang lain, bisa gimana caranya ya? Saya aja di sini. Lihat nih, lektura, jurnal pendidikan. Anda tinggal masuk aja ke sini. Apa websitenya? Klik kanan, open link in new tab. Ini baru beberapa aja. Dan ini belum pada teknis penulisan. Makanya saya kadang suka mikir, kalau ke mahasiswa, kalau langsung dibikin tugas, ini pasti ngaco kemana-mana nih. Harus diarahkan dulu begini-beginian. Supaya kalau saya sudah ngomong sekarang kayak gini, Anda masih salah, berarti Anda nggak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Gitu. Nih, ini jurnal lektura. Ya. Ini doi untuk jurnal jurnal terbitan ininya. Dia baru terbit kemarin tuh, bulan 8. Ya, bulan 8. Coba kita lihat deh. Home. Oke, sorry. About the journal. Kita cek. Di sini ada penjelasan pasti.
Biar Pak bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh. Baik, Indonesia. Sudah dia memuat terbitnya Februari dan Agustus. Oke, berarti Anda bisa masuk bulan ke Februari nanti. Nulisnya dari sekarang gitu maksudnya. Yang penting nanti Anda harus dapat LOA-nya dulu, Letter of Acceptance, ya, supaya nanti pasti terbit tuh. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, ini berbayar apa enggak. Biasanya kalau misalkan ada yang tidak berbayar, ya bagus. Tapi kalau misalkan Anda pengen terbit cepat, bayar cuma 250 atau 300, ya bisa. Nih ada carinya di publication fee or charge. Iya. Wah, kalau ini berbayar nih 50 dolar. Berapa 50 dolar tuh? 50 dolar kali 15.000 berapa? 15 kali 5 750 ya. Biasa. Lumayan lah, lumayan, lumayan. Ya karena memang sudah bercinta, ya. Pak, ada nggak yang Bapak bisa masuk, contohnya jurnal gratis dan lain-lain? Anda kalau pengen tahu jurnal gratis itu jurnal yang dikelola oleh kementerian, oleh lembaga kementerian. Itu pasti gratis, pasti gratis. Biasanya ya, saya bilang biasanya gratis. Contoh jurnal ISEMA aja yang ada di apa di jurnal kita di UIN Bandung. Nih, ini ISEMA. Coba kita lihat bayar nggak dia? Author fees. Tuh, ini nggak bayar. Ini Sinta 3 ini. Tuh, gratis. Anda boleh cek nih. Nanti saya linknya saya kirim ke Anda deh, ya. Kalau Anda mau nggak? Ya. Atau jurnal apa lagi? Ada yang Sinta 4 yang saya tahu, yang saya ada tulisan di situ juga. Jurnal Latar Pasundan. Nah, ini jurnal di BDK Bandung nih. BDK itu Badan Diklat Keagamaan. Nih, kalau ini gratis. Sinta 4, ya, Sinta 4. Ya nggak apa-apa, yang penting kalau nggak Sinta 3, Sinta 4. Nih, Anda bisa lihat author fees-nya. No, nol, nol, nol. Karena ini di apa ini oleh Kementerian Agama. Ada lagi contohnya jurnal analisa analisa eh, BLA Semarang. Nah ini Anda boleh cek. Tuh. Ini masuknya Sinta 2 nih, Sinta 2. Rata-rata Sinta 2 dan Sinta 3 pasti berbahasa Inggris. Saya katakan ya, pasti berbahasa Inggris. Kalau Anda pengen tahu bayar apa tidaknya, focus and scope, advertising, nouns, thesis abstract, forms, register, mana ya? Switch-nya nggak ada ya? Oh ini nih. Author fees. Oh nggak ada. Emang di sini kayaknya nggak berbayar. Nggak berbayar, tidak berbayar ya. Charge. Oh ini deh. Article processing charge. Mana? Free article processing charge. Free. Ini gratis, gratis. Nah, pokoknya selama Anda menulis artikelnya dengan benar, ini harus mengikuti gaya selingkung jurnal tersebut. Cuma secara umum, jurnal itu, artikel itu susunannya seperti ini nih. Susunannya normatifnya ya, judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan implikasi, ucapan terima kasih, ini opsional saja. Lalu ada daftar pustaka. Nah, kalau dalam penulisan artikelnya, Anda jangan mulai dari nyusun judul, abstrak, pendahuluan. Lama nanti. Mulai dari sini nih. Bikin metodenya dulu, tulis hasil dan pembahasannya dulu, baru simpulan dan implikasinya, baru abstrak, judul, pendahuluan. Pendahuluan itu belakangan.
lalu ada ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Gitu. Kenapa dari metode dulu? Biar Anda nulisnya biar bisa cepat gitu. Kan metode mah simpel-simpel aja. Kalau misalkan kepustakaan, ya berarti kualitatif jenisnya kepustakaan. Kemudian bahannya apa saja. Nah, saya juga sebutkan di sini nih. Nih di apa di bagian metode. Metode itu ada strukturnya loh. Apa aja strukturnya? Nih lihat. Untuk menulis sebuah metode harus ada apa saja? Ini. Ada desainnya, ada waktunya, ada populasi sampelnya. Kalau untuk kuantitatif, kalau kualitatif berarti data respondennya siapa, observasinya di mana, apa saja yang dibaca, kalau misalkan referensi, itu dituliskan di sini. Lalu setelah itu prosedur penelitian atau cara melakukan penelitiannya seperti apa, bagaimana tahapannya, itu ada dalam penulisan di metode. Lalu bagaimana teknik analisis datanya. Nah, makanya coba cek di dalam YouTube ataupun di buku-buku tentang metodologi penelitian kualitatif atau kuantitatif, bagaimana cara untuk menganalisis data itu. Itu harus ada dalam struktur. Struktur apa? Struktur metode. Di metode itu komponen yang mesti munculnya apa. Jadi nggak sembarangan metode ukur beberapa kala. Oh, nggak bisa begitu. Ya. Setelah metode masuk ke temuan dan hasil. Nah, kalau ini memang relatif perlu penjelasan lebih lanjut ya. Tapi karena Anda juga harus melihat juga referensi-referensi yang di apa artikel-artikel yang dihasilkan di jurnal-jurnal yang akan Anda terbitkan. Coba Anda baca deh. Tuh. Ini contoh ya ISEMA tadi. Tadi apalagi yang quality. Coba deh masuk ke arsipnya, lihat terbitan terakhir ya. Kemudian coba baca artikelnya satu saja. Ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, enaknya bisa dua nih kalau di quality ini. Implementasi pendidikan multikultural. Okay. The urgency of critical thinking character for elementary school. Itu banyak. Management of memorization learning of Quran at senior high school. Ada gerakan literasi keagamaan sebagai pembinaan karakter religius pada siswa sekolah dasar. Ini bisa dijadikan sebagai referensi. Kalau mau, sesuai atau tidak. Anda baca dulu deh satu. Nih, baca. Ini PDF-nya tinggal diklik. Download PDF. Bisa di-download, bisa dibaca langsung di dalam tampilan sini. Ya. Tuh. Kita coding dulu ini untuk nanti bisa diambil, dibaca. Tuh. Oke, tuh. Baca dulu abstraknya, baca isinya, tuh. Nulisnya seperti apa. Tuh. Setelah itu masuk ke pembahasan. Oke. Tuh. Ada daftar pustaka nih. Oke. Kalau saya lihat ini daftar pustakanya terlalu sedikit nih. Terlalu sedikit. Oke. Itu sebagai pengantar sebelum saya masuk nanti ke tahapan bagaimana susunan, penulisan, dan lain-lainnya. Dan untuk penulisan artikel ini, Anda bisa banyak belajar dari channel-channel YouTube yang ada di internet untuk bisa dikaji. Saya berharap Anda memiliki banyak waktu untuk belajar ya, karena Anda kan beasiswa gitu. Jadi kalau misal baru mahasiswa beasiswa kemampuannya sama aja dengan yang lain, kan saya juga jadi mempertanyakan ini seleksinya benar apa enggak gitu kan gitu.
Saya pengen Anda membuktikan pada saya bahwa Anda memang qualified gitu beasiswa LPDP. Saya juga malu kalau ngajar anak beasiswa tapi banyak alasan gitu loh. Ya, masa mahasiswa beasiswa banyak alasan? Ya, kalau Anda, makanya saya bilang kalau Anda nggak siap kuliah dengan banyak tugas, dengan Anda harus banyak belajar, saya sih request aja dari sekarang, mending mundur. Serius, mending mundur. Udah mundur aja. Kasih kesempatan orang yang memang siap gitu loh. Belajar, siap apa kerja keras gitu. Daripada Anda memaksakan diri, Anda, oh Pak, saya banyak kerjaan nih, kok beasiswa banyak kerjaan? Saya kan aneh, ya. Kalau kalau Anda begitu, saya juga jadi heran malah. Jadi nanti malah saya bisa mempertanyakan juga ke pihak LPDP-nya. Ini nanti jangan kirim mahasiswa yang kira-kira nggak qualified dah, capek saya ngurusnya gitu kan bisa juga begitu, ya. Makanya saya berharap Anda bisa bisa belajar lebih cepat. Boleh dicatat deh hal-hal penting tadi. Satu, belajar tentang bagaimana menulis artikel dari berbagai website itu satu. Yang kedua juga bagaimana untuk mencari jurnal target yang cocok dengan tulisan Anda. Kemudian dua, yang ketiganya mencari referensi yang terindeks Scopus itu yang bereputasi internasional gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya bagaimana menuliskan artikel itu sesuai dengan keinginan dari editor ataupun reviewer gitu. Jadi cobalah dari mulai sekarang belajar banyak riset gitu ya, banyak riset. Karena dengan banyaknya riset itu akan memberikan satu kepercayaan diri bahwa Anda itu memang orang yang penuh kualifikasi yang baik dari sisi akademik gitu. Jadi membaca itu sudah pasti, eh, me, me, apa, me, meneliti sudah jadi bagian dari kewajiban Anda. Terus menuliskan dan mempublikasikan ini juga jadi bagian dari cara kita untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Ini yang saya ada di tampilan saya hanya ada 10 orang ya. Ini pada kemana ini? Mereka ini ada 10. Asna Afifa. Ini saya pakai partisipan aja deh biar cepet. Aida. Aida. Kemudian Amanah. Amun Zulfa. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau Anda sampaikan, boleh? Bapak Punten, Hmm. bolehkah meminta apa yang tadi dijelaskan tentang metode, judul, dan lain-lain yang materi tadi? Oh, boleh, boleh. Ya, terima kasih Pak. Nanti silakan aja dibaca lagi, dipelajari lagi ya. Itu tuh sebetulnya cuma acak-acakan aja, tapi ya silakan lah. Ya. Tapi sangat bermanfaat Bapak itu Pak tulisannya. Eh. Itu mah kalau saya lagi ngejelasin pakai web itu, pakai tulisan lagi, tulisan web itu jadi bolak-balik aja di situ, ya. Oke, ada yang lain? Ke substansi dong, ada? Kita belum ngomongin materi kuliahnya ya, belum. Karena kalau dikasih kuliah dulu itu nanti tugas apa penulisan artikelnya malah jadi kacau. Bapak Yuk, Punten, Punten, apakah ada buku, misal kalau dulu itu pas S1 ada buku untuk khusus metodologi penelitian gitu. Kan karena mungkin saya sudah lama itu ya tidak kuliah lagi, itu bukunya lupa ditaruh di mana. Apakah ada yang menurut Bapak referensi Bapak buku khusus metodologi penelitian atau buku khusus untuk cara membuat artikel seperti itu? Terima kasih. kalau cara menyusun artikel mah banyak sih ya, cuma nanti pasti akan Anda lebih jadi capek dua kali kalau saya tuh. Lebih baik Anda langsung praktek nulisnya langsung. Jadi jangan banyak teori.
banyak praktek, ya, banyak praktek. Kalau buku-buku tentang menulis artikel banyak, ada karya Wibowo itu ada tuh. Nih, apa sih? Judulnya teh strategi menulis artikel untuk terindeks ada. Cuma saya yakin karena saya juga pernah baca, jadi liar sorangan gitu loh. Ih, ini terlalu teoritis. Saking teoritisnya kita jadi nggak nulis-nulis gitu loh. Padahal padahal yang dipentingkan dalam sebuah penulisan artikel itu action nulisnya sebetulnya. Apa? Itu ya. Jadi kalau Anda mau nyari di internet juga banyak sih. Tapi saya nyaranin kalau mau mending nonton video aja. Nonton video, kemudian Anda praktekkan. Itu yang paling penting itu tuh. Ya, nonton video, praktekkan, nonton video, praktekkan. Jadi kalau untuk buku, saya nggak bisa ngasih rekomendasi ya. Sebab saya khawatir nanti saya juga terjebak loba maca, tapi terlalu nulis gitu. Sementara kita tuh produknya harus banyak, harus menulis. Gitu. Ya. Oke, Pak Muhammad Lukman, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ingin bertanya terkait teknis penulisan, mungkin lebih ke teknisnya dan alhamdulillah tadi sudah agak tercerahkan begitu Pak, bagaimana kita mencari referensi dan sebagainya. Karena uh, saya pikir ini sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan mata kuliah yang lain juga. Ya. Nah, terkait dengan teknik pengutipan, barangkali Pak, kalau misal kita nyari di artikel, itu kan suka ada referensi itu dalam artikel itu, kayak misalkan di footnote-nya. Nah, ketika misalnya kita mengutip di artikel tersebut, yang kemudian artikel tersebut tip dari referensi yang ada di footnote. Nah, kita masukinnya sumber yang mana, Pak? Apakah sumber yang dari artikel? Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Siap, Pak. Dua-duanya dimasukkan. Jadi nanti ada bahasa see also di prefix kalau dalam penulisan di apa apa sebutnya penulisan di dalam artikel kan kalau Mendeley itu bisa dua ya. Saya praktekin deh. Boleh, siap, Pak. Nah, sebelum ke sana saya mau masuk dulu ini nih. Nah ini penulisan kutipan, tolong hindari penulisan seperti ini. Pada praktiknya, AJIS 2023 menjelaskan bahwa bla 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 bla. Kenapa? Ini pertanyaannya kenapa? Ada juga, menurut Carlos 2022 bahwa akuntabilitas manajemen yang benar adalah bla 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 bla. Hindari penulisan seperti ini. Bukan tidak boleh, hindari. Sebab apa? Karena Anda menulis dengan menggunakan model apa? Apa itu American Psychological Association. Nih, yang dia menuliskan referensinya itu berdasarkan di ujung itu. Seperti contoh nih. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. C.K.N. Marui 2016, Gezova 2015, Xu and Nielsen 2019, Menhere and Hoge 2010. Titik. Jadi lebih baik penjelasannya di akhir. Makanya kalau ketika Anda menulis, pastikan jangan menulis dulu kutipannya, tapi Anda berpendapat dulu, baru cari referensi yang sama dengan itu. Contoh nih, begini. Perencanaan dalam penyusunan. Bapak punten ini belum di share screen. Wah, belum ya? Aduh, ampun. Kirain udah di share screen. Sorry. Jadi saya harus balik lagi dong. Nih. Nih, hindari penulisan seperti ini nih. Pada praktiknya, AJIS 2023 menjelaskan bahwa yang dimaksud bla 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 bla. Nah, ini. Berarti kita itu ya paling tidak bahasanya kira mendewakan pemikiran nasi AJIS gitu. Ya. Bukan tidak boleh, tapi nanti ada alasan lain. Nanti saya jelaskan.
Menurut Carlos bahwa akuntabilitas manajemen yang benar adalah bla 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 bla. Gitu. Kalau kalimatnya begini. Tapi kalau kalimatnya begini, ini yang ini. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Cekamaru, bla bla. Dari mana kita bisa mengenal? Awalnya kita hanya nulis sebuah pernyataan ini aja. Nih pernyataan ini. Lalu dicarilah referensi yang terkait dengan ini, gitu loh. Jadi nanti jadi banyak. Kan awal kalimatnya begini. Ini awal kalimatnya itu harus kalimat yang tidak tertutup, jadi terbuka. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Titik. Nah, coba dicari. Adakah pendapat yang menyebutkan bahwa, atau gini, ini kan pendapat kita nih, paling tidak gitu ngomongnya. Coba kita cari referensi yang terkait dengan ini. Udah, cari aja. Gimana carinya? Di Google Scholar aja deh. Nih, sini. Tuh. Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pemahaman. Oh, tuh ini bisa dikutip tuh. Kutip. Oke, sama sistem apa? Kita tulis dulu ini. Sebelum nanti dimasukkan ke dalam Mendeley secara otomatis, kita tulis dulu untuk dijadikan sebagai catatan awal. Nah, oh. Oke, yuk di copy nih. Set. Hulu kati, hulu kati. Oke. Ini kita ambil langsung dari mana? Dari Mbah Google. Oh. Anda kalau mau mengetahui lebih lanjut, dibaca aja ini. Nanti Anda bisa menulisnya secara langsung. Cite this. Tuh. Oh, ini nulisnya salah nih, harusnya satu ya. Cite this. Tuh. Kalau pakai RIS begini. Ini bisa di-download, nanti dimasukkan ke dalam Mendeley kalau RIS. Tuh. Nah, di copy aja ini. Set. Nah, masukkan ke dia. Ini hapus aja nih. Nah, tuh. Berarti Anda tinggal tulis di sininya. Hulu kati. Nah, kemudian tahunnya berapa? 2015. Ini baru satu referensi. Ada lagi nggak yang kira-kira pendapat kita ini diperkuat dengan pernyataan yang ditulis oleh orang lain? Lihat lagi. Pendidikan dalam keluarga. Kita baca aja deh. Anak memiliki peran cukup besar dalam tujuan perkembangan pendidikan. Peranan keluarga dalam pendidikan ini. Oh, berarti penting. Oke, sama. Kutip lagi. Oh. Apa? Bentuknya yang apa? Nah, Anda kalau mau download ininya aja. Diklik download, tinggal download. Tuh. Berarti masuk lagi ke tulisan tadi. Ini belum kita rapihkan ya, baru kita nyebut. Jadi, kalau mau nulis artikel, jangan dibaca semua artikel orang. Udah yang penting-pentingnya aja gitu loh. Makanya jangan di copy paste punya orang. Gitu. Oke, ini titik 2. Oke, titik koma ya. Tulisnya apa lagi? Saputra, 2021. Ingat ya, ini belum secara otomatis karena kalau mau otomatis nanti ini harus karena mendelekan dulu, karena mendelein dulu. Jadi ini mah hanya gambaran saja bagaimana cara penyusunannya. Bayangkan satu kalimat ini kita sudah mengutip dua naon, dua sumber. Ada lagi nggak? Oh, kita edankan deh. Nih. Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan mental karakter anak. Oke, ini ada undang-undang tahun sebenarnya 2015. Ini penting juga. Peran strategis, kita lihat tahunnya 2017 ini aja nih. Terus nih kutip. Oke. Apa lagi? Masuk lagi. Ini nulisnya nulis sementara dulu ini. Nulis sementara untuk mengumpulkan apa?
Referensi tuh. Wahid. Tahun berapa tuh? 2017. Satu kalimat Anda ini kemudian Anda jadikan sebagai ya, berdasarkan 3 referensi. Itu bahwa pendapat kita tentang keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak itu ternyata dikuatkan oleh 3 pendapat ini. Nah, tinggal nanti lanjutkan kalimatnya. Nah, kalau untuk melanjutkan kalimat, Anda mulai dari kalimat yang ada di sini juga. Mau tentang pendidikan anaknya, mau tentang perkembangan pendidikan anak, mau tentang keluarga lagi. Tapi kalimatnya dari kalimat itu. Seperti ini lihatnya. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Gitu kan? Lalu dilanjut. Pendidikan dalam pendidikan lagi mulainya. Itu seperti kalau dalam kita diskusi atau dalam ngobrol gitu ya. Kalimatnya kan ulah kia sampai jangan sampai kejadian begini. Saya pergi ke pasar, ibu pergi ke Solo. Kan ngaco. Ibu pergi ke pasar. Pasar yang dituju adalah pasar raya. Pasar raya adalah pasar terbesar yang ada di kota saya. Kota saya ada di Jawa Barat. Terus aja begitu, terus mengalir. Ya. Nah, tentu sekali lagi ini perlu dieksplorasi lagi. Lanjutkan contohnya nih. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Sini ada. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan informal pertama yang diterima oleh anak. Contoh, kita ambil dulu pendapat ini, atau kita kutip dulu pendapat ini, lalu kita cari nanti referensinya. Nih, set di sini, kita cari referensinya. Masukin aja lagi ke sini. Ini kan baru pakai bahasa Indonesia, belum pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris, translate ke dalam bahasa Inggris, lalu cari juga di situ. Tuh. Bagi anak, keluarga merupakan lingkungan pertama. Tuh, ini juga kan pendapat ini bisa diambil. Encyclopedia.org, jurnal. Oke, kutip saja. Set. Walaupun sekali lagi, kalau nulis di Google Scholar seperti ini, kita belum bisa mengetahui langsung apakah ini teh Sinta berapa. Belum. Ya. Ini teh terindeks apa, itu belum. Tapi minimal, kita sudah punya data dong. Nah, minimal kita tinggal cross check aja, nanti tinggal cari lagi aja. Nih, baru buka. Ini aja nih, Arliman, koma, Arif, koma, Sarmiati, koma, 2002. Nah, ini terlalu lama sebetulnya. Oh, kita sudah ngutip satu pernyataan. Oh. Nah, kalau ternyata, nih tadi pertanyaan tadi si Pak siapa? Pak Lukman ya, Pak Lukman. Ternyata pendapat Sarmiati ini dia juga ngutip loh dari pernyataannya yang lain. Contoh nih, Arliman dan Sarmiati itu ternyata dia ngutip pernyataan, contoh pernyataannya Ahmad Fauzi. Berarti Anda tinggal klik di sini. Bisa. Nah, kalau dalam Mendeley itu ada namanya see also di prefix ya. Tapi kalau enggak nanti lihat lebih lanjut di contohnya ya. Ahmad Fauzi, berarti Fauzi 2001. Nah, jadi contoh si Sarmiati Arliman Arif ini ngambil referensinya dari Fauzi ya. Nah, tapi Anda bacanya baca tulisan si Arliman Arif dan Sarmiati, maka ditulis dua-duanya. Arliman Arif Sarmiati 2022, lihat lebih lanjut di Fauzi 2001. Gitu. Oke, udah mau masuk 8:30 ini. Gimana nih? Cara naon nih? Ya, karena kalau untuk menulis itu saya juga tahu lah. Apalagi Anda baru semester 1, problem menulis itu bukan problem gampang ya, tapi problem cukup besar. Apalagi kalau tidak dilatih dari awal. Makanya mungkin boleh jadi pertemuan-pertemuan awal itu saya mau lebih banyak Anda banyak mengkaji tentang menulis itu aja dulu. Dan jadi artikel nama kayak bisa dengan mudah dilakukan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi boleh?
Tapi mohon maaf, saya mau tanya, ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan hari ini pertemuan dengan saya? Alhamdulillah Pak mendapatkan banyak ilmu. Oke, saya berharap selalu ada peningkatan dari perkuliahan kita, walaupun saya belum menyampaikan. Kalau saya tinggal kirim aja ini materinya, tapi nanti bikin puyeng sendiri nanti kalau Anda nggak nulisnya begini-begini. Betul, Ya. Pak. Oke, saya akan segera kirimkan RPS-nya nanti untuk tugas-tugas dan lain-lainnya. Insya Allah dalam waktu singkat. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada yang bisa presentasi, ya. Dan presentasinya juga lalaunan aja, lalaunan gini maksudnya. Bertahap, nanti artikelnya kita cek similarity, kesalahannya di mana saja, nanti kita revisi terus begitu, ya. Setiap kali presentasi jangan terlalu lama, cukup 10 menit untuk satu orang presentasinya, tanya jawabnya sekitar 20 menit. Setelah itu nanti kita diskusi bareng tentang artikelnya. Gitu. Ya. Oke, saya pikir itu saja dulu untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Mudah-mudahan tidak ada kegiatan yang mengganggu lagi. Nanti bagaimana teknisnya bisa kita diskusikan di hari Selasanya deh. Nanti Anda kontak saya. Kalau saya nanti kebetulan nanti ada di Bandung, pasti saya di kampus. Ya, dan jadwalnya menyesuaikan saja dengan jadwal seperti biasa. Demikian, bila taufik Pak wal hidayah. Punten, Ya, kalau untuk artikelnya harus selesai ketika pas presentasi kita atau nanti di akhir saja? nanti saya sampaikan deh. Seharusnya memang 1 hari sebelum semuanya tampil itu semuanya sudah terkirimkan. Jadi bukan begini. Saya kan penampilan terakhir, masa artikelnya duluan? No, semuanya biar biar adil gitu. Jadi yang tampil kelompok awal semuanya harus menulis ngumpulin hasilnya di awal. Biar nanti bisa revisi-revisinya kan bisa berlanjut terus. Ya. Oke. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.